kuring angkara akarana karenan marti siwi. Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fadli Muhammad Isnaini. Saya merupakan mahasiswa program Permata Sakti Kemdikbud RI tahun 2020. Di mana untuk saat ini saya sedang menempuh perkuliahan di Prodi Sastra Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk saling mengenal. Kita mencoba untuk saling mengenal dan saling memiliki akan keberagaman kebudayaan Nusantara. Pada kesempatan kali ini, seperti yang telah saya contohkan, saya tembangkan di awal 2 baris tembang mocopat Pampur. Saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal sedikit lebih mendalam mengenai budaya Jawa, khususnya budaya-budaya yang tersimpan di dalam manuskrip Jawa. Salah satunya tembang mocopat. Baiklah teman-teman, apa itu manuskrip dan bagaimana bentuknya, lalu apa kandungan isinya? Sampai lewatkan video yang satu ini. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mencoba masuk ke dalam apa itu manuskrip Jawa dan apa saja isi yang terkandung di dalamnya, sebelumnya mohon izin saya ingin berbagi terkait mata kuliah yang saya ambil di program Permata Sakti Kemdikbud RI tahun 2020 ini. Baiklah, saya mengambil di 4 universitas. Yang pertama dalam prodi atau mata kuliah linguistik historis komparatif di Universitas Negeri Padang. Yang kedua mata kuliah linguistik forensik di Universitas Negeri Gorontalo. Yang ketiga dasar-dasar ilmu sosial di Universitas Negeri Jakarta. Dan yang keempat mata kuliah budaya bangsa di Universitas Singaperbangsa Karawang. Alasan saya memilih keempat mata kuliah tersebut karena keempat mata kuliah tersebut menyediakan ilmu yang mampu membedah objek yang ada dalam di saya saat ini, yaitu sastra Jawa. Baiklah, salah satunya manuskrip Jawa yang akan dapat dikaji sebagai sebuah kebudayaan dengan pisau-pisau mata kuliah tadi. Nah, teman-teman, marilah daripada teman-teman penasaran, simak video berikut ini. Manuskrip Jawa merupakan salah satu bentuk dari produk kecerdasan masyarakat Jawa pada waktu itu yang dituangkan dalam karya sastra dan diwariskan melalui tradisi tulis menggunakan aksara Jawa. Tidak hanya suku Jawa yang memiliki tradisi tulis yang dituangkan dalam wujud setiap karya sastranya, melainkan hampir seluruh suku, seluruh etnis yang ada di Nusantara memiliki kekayaan intelektual yang diwujudkan melalui karya sastra mereka. Ada yang ditulis menggunakan daluang, ada yang ditulis menggunakan kertas Eropa, menggunakan kulit binatang, kulit kayu, bustaha, lontar, bambu, lempengan emas, dan lain sebagainya. Semua produk-produk karya sastra tersebut berisikan mengenai keadiluhungan, mengenai nilai-nilai luhur,
mengenai tata krama, sopan santun, adat istiadat, bahkan segala lini kehidupan dapat masuk dalam karya sastra berupa manuskrip atau naskah kuno ini. Baiklah teman-teman, di dalam tampilan ini teman-teman dapat melihat berbagai contoh iluminasi atau wujud naskah beraksara Jawa yang mana ditampilkan begitu sangat menarik. Segi visualnya sangat berwarna dan juga tulisan aksaranya sangat bervariasi. Teman-teman semua, kawan-kawanku Permata Sakti tahun 2020 ini, marilah kita mencoba apa saja yang ada di dalam sebuah manuskrip Jawa ini, apa yang tersimpan. Orang Jawa khususnya, pertama, erat kaitannya dengan simbol. Mereka selalu menyimbolkan berbagai hal yang ada di lingkungan sekitar mereka. Oleh karena itu, simbol-simbol tersebut termasukkan atau termanifestasikan dalam karya sastra berupa gambar-gambar. Ada simbol bendera, ada simbol raja yang disimbolkan dengan mahkota, ada simbol sulur-suluran, ada simbol tanaman obat, simbol ikan, simbol gapura, rumah, sesajian, dan lain sebagainya. Dari simbol itu menceritakan mengenai peristiwa yang diceritakan atau yang dituliskan dalam teksnya, dalam tulisan beraksara Jawanya nanti. Oleh karena itu teman-teman, ketika kita hendak membaca atau ketika kita hendak memahami tulisan yang ada di dalam sebuah manuskrip, kita hendaknya mengetahui atau kita hendaknya menguasai kemampuan aksara tersebut. Nah, budaya apa yang ada dalam manuskrip Jawa? Pertama, manuskrip Jawa disusun menggunakan dua gaya atau menggunakan dua metrum. Yang pertama, tembang seperti puisi atau puisi tradisional Jawa. Yang kedua, disusun dengan genre prosa. Nah, tetapi mayoritas manuskrip Jawa tersusun menggunakan tembang. Ketika hendak memahami isinya, kita mencoba untuk menguraikan tembang-tembang itu, menguraikan bahasa sastra menjadi bahasa komunikasi dan bahasa deskripsi yang mudah kita pahami. Di dalam tembang tersebut banyak sekali jenis-jenis budaya yang dikenalkan di dalam manuskrip Jawa. Antara lain ada tari tradisional Jawa, ada piwulang atau nasihat atau tuturan nenek moyang kepada cucunya, lalu ada pendidikan, ada batik, ada seni karawitan, seni tradisional, seni olah suara, seni nembang, dan lain sebagainya. Bahkan ada ramalan teman-teman yang dimasukkan dalam sebuah manuskrip Jawa ini. Oleh karena itu, teman-teman bisa mengenal motif-motif khas Jawa itu pasti ada sulur-suluran. Yang sulur-suluran ini menunjukkan keberagaman flora yang ada di Pulau Jawa. Lalu ada juga seperti tampilan di dalam video ini, beberapa naskah itu menggabungkan, ada beberapa seperti simbol meriam, simbol prajurit, simbol bendera Belanda. Itu merupakan salah satu kolaborasi akulturasi di mana peristiwa yang digambarkan dalam naskah tersebut merupakan peristiwa ketika masa kolonialisme atau penjajahan Belanda menduduki atau menguasai wilayah Jawa. Oleh karena itu, tidak heran manuskrip Jawa ini tersimpan di Eropa. Salah satunya banyak tersimpan di Leiden atau di Belanda dan juga di British Library di Inggris. Ketika waktu itu terjadi peristiwa sejarah yaitu
peristiwa geger Pacinan, peristiwa pemberontakan, lalu peristiwa pemboikotan kerajaan terhadap politiknya terhadap Inggris. Akhirnya naskah-naskah yang ada di Keraton Yogyakarta dibawa oleh Inggris sampai pada saat ini tersimpan di perpustakaan Inggris atau British Library. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu. Ini salah satu wujud kecerdasan nenek moyang kita, di mana melalui karya sastra kita bisa belajar. Kita bisa belajar seni olah budaya, seni tradisi, belajar mengenai kearifan lokal melalui produk tradisi tulis, yaitu salah satunya manuskrip Jawa. Entah apapun manuskripnya, di Bali juga ada manuskrip, suku Sunda memiliki manuskrip, Lampung, Aceh, Bugis, Toraja, Dayak, bahkan suku Asmat Papua juga memiliki tradisi tulis yang dituangkan dalam visualisasi dalam keindahan manuskripnya. Oleh karena itu, marilah kita mencoba untuk mengenali kekayaan identitas nasional kita sebagai suatu negara yang kaya dalam bingkai keberagaman lokalitas Nusantara. Terima kasih. Semoga sedikit paparan mengenai manuskrip ini bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Nah, begitulah teman-teman semua terkait pengenalan mengenai budaya bangsa, salah satunya budaya Jawa yang terekam dan tersimpan dalam kasanah manuskrip kuno Jawa. Oleh karena itu teman-teman, marilah kita sebagai generasi muda melalui program Permata Sakti 2020 ini kita wujudkan generasi muda, generasi penerus bangsa yang peduli akan budaya, tidak hanya kecerdasan semata. Sekian pengenalan budaya dari saya, ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya aturkan matur nuwun.